Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas sebelumnya itu bercerita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi peristiwa ini terjadi di dalam bait Allah, di rumah Allah, ketika Zakaria yang adalah seorang imam agung mempersembahkan kurban ukupan penghapus dosanya waktu itu, karena dia adalah mendapat tugas untuk itu. Nah, dalam menjalankan tugas itu, malaikat yang sama, malaikat Gabriel, memberitahukan kepadanya rencana Allah di mana Elisabet istrinya itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan dinamai Yohanes. Tetapi dalam menanggapi pemberitahuan malaikat Gabriel, ada sebuah rasa ketidakpercayaan dari Zakaria, teristimewa akan posisinya dan istrinya Elisabet yang dikatakan sebagai mandul, dan apalagi posisi mereka sebagai orang yang sudah tua atau lanjut usia. Dengan demikian, ketidakpercayaan itu muncul dari fenomena atau peristiwa yang mereka alami sendiri. Ketidakpercayaan ini yang kemudian memberikan Yohanes semacam Zakaria semacam sebuah hukuman. Dia menjadi bisu. Tetapi di balik itu semua, rencana Allah itu tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia. Tidak bisa dibendung oleh keterbatasan, kekhawatiran, ketidakpercayaan oleh manusia. Allah tetap menunjukkan kuasanya. Sehingga Elisabet pun, meskipun dia sudah berumur, tetapi karena Allah yang sudah berkenan kepadanya, sehingga Elisabet pun mengandung seorang anak. Dan pada hari ini Penginjil Lukas memberikan kita atau
menceritakan tentang kelahiran Yesus. Malaikat yang sama, malaikat Gabriel, menampakkan diri kepada Maria, atau Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea di Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria untuk memberitahukan tentang rencana atau kehendak Allah yang hendak atau yang memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus putranya, atau menginformasikan kepada Maria bahwa Allah mau melibatkan Maria dalam rencana karya keselamatan manusia. Nah, dalam penampakan itu terjadi sebuah dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria. Tetapi kita mengetahui bahwa Maria ini sudah sejak kecil ya tinggal di dalam atau tinggal dengan orang yang dipercayakan oleh orang tuanya ya sebagai seorang imam di bait Allah. Atau Maria pun sedemikian rupa dididik dalam tradisi nenek moyang, tradisi Yahudi, teristimewa tradisi keagamaan yang kental, sehingga Maria itu sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Dan iman itu dia tunjukkan mungkin ya dengan merenungkan sabda Allah, hukum Taurat ya, Taurat Musa, dan juga melaksanakannya itu dalam kehidupannya, sehingga iman Maria diperteguh. Dan pada saat ini Allah itu mau memakai perempuan ini, mau memakai Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Di sana terjadi sebuah dialog di mana malaikat Gabriel awalnya memberikan salam kepada Maria. Salam hai engkau Tuhan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut tentunya, lalu malaikat Gabriel dengan segala kemampuan menyampaikan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria itu mengalami kasih karunia di hadapan Allah. Bagaimana kasih karunia itu? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itulah kasih karunia yang diberikan Allah kepada Maria. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu tentunya bukan dari peristiwa hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi karya Allah yang maha agung terjadi di dalam rahim Maria. Roh Kudus akan berkarya di dalam rahim Maria. Informasi itu tentu Maria sebagai manusia biasa terkejut ya, lalu bertanya juga, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Makanya tadi malaikat Gabriel menyampaikan bahwa bukan manusia yang berkarya di sana, tetapi Roh Kuduslah yang akan berkarya di dalam dirimu, dalam rahimmu. Bahwa anak itu kemudian adalah disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Ya, dengan demikian yang terjadi di sana adalah karya Allah yang terjadi di dalam rahim Maria. Nah, tentu karena iman tadi itu, iman Maria yang teguh tadi itu, yang setidaknya menguatkan dia dan meneguhkan dia untuk menjawab ya atas tawaran Allah itu. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga Maria pun mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Berbeda dengan Sakaria tadi ya, Sakaria tidak percaya dengan hal itu. Ya, ada perbedaan antara malaikat yang sama memberitakan informasi yang sama, mereka akan mengandung, istri Sakaria akan mengandung dan Maria akan mengandung. Tetapi Sakaria tidak percaya dengan informasi itu atau kabar yang diberi oleh malaikat Gabriel. Sedangkan Maria meskipun dia ragu, tapi karena dia percaya teguh kepada Allah, sehingga dia kemudian menyerahkan seluruh hidupnya dengan menggaungkan fiat-Nya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu ya. Sehingga Maria membuka ruang rahimnya sehingga Allah Putra pun atau sabda Allah itu masuk dalam rahim Maria, dan tentunya Roh Kudus mulai berkarya di sana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Tentu kelahiran Yesus ini merupakan sebuah peristiwa agung bagi kita manusia, terus yang percaya kepadanya. Kita sebagai orang Kristen maupun Katolik, di mana Allah itu mau mengunjungi kita, umatnya, ciptaannya sendiri, mau menebus kita dari dosa-dosa kita dan mau menunjukkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan oleh karena itu, kita mesti bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita dengan sepenuh hatinya. Sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kita ya, paling tidak kita menerimanya, menerima ajarannya, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Semoga Yesus yang lahir senantiasa juga lahir dalam diri kita masing-masing. Amin.